saya datang karena memang saya sudah tahu bahwa saya sangat rindu ingin melihat dari dekat Bapak Presiden yang sangat rendah hati dan ya sangat dirindukan. Nah, sehingga memang masyarakat benar-benar merindukan hadirnya Pak Jokowi ini ke Maumere. Kami tidak teriak, saya sudah bilang dari awal kan, karena semua orang NTT itu cinta pada Jokowi. Jadi bukan kami yang kerja. Rakyat memang cinta Jokowi, kami ini hanya... Kerumunan itu berbeda dengan kerumunan. Belum tentu sebuah kerumunan itu berarti kerumunan. Kita bersyukur karena kita mempunyai presiden yang betul melindungi seluruh pelosok Nusantara ini. Kemanapun kita pergi, kemanapun, Bapak Presiden tentunya sudah berada di sana. Dari NTT dia langsung bicara tuh, bukan dia suruh orang lain untuk beritahu bahwa itu spontanitas. Ini menimbulkan kekisruhan sebetulnya. Ya, saya kira dari video itu kita melihat ada 3 kecacatan. 1 adalah cacat perencanaan, 2 adalah cacat keteladanan, dan 3 adalah cacat penegakan hukum. Saya kenal betul masyarakat kami di sini. Pak Jokowi itu sangat dicintai oleh masyarakat NTT, khususnya apalagi masyarakat di Maumere itu. Tetapi dia ada niatnya kelompok-kelompok tertentu yang berniat untuk menghancurkan, menurunkan Presiden Republik sebagai pemimpin yang sah. Maka dari NTT kami memberikan pesan. Presiden jelas kasat mata melanggar prokes, aturan yang dibikin Presiden sendiri. Peristiwa itu juga memperlihatkan masyarakat NTT rela korbankan dirinya terpapar COVID-19 hanya untuk melihat pimpinannya. Ungkap Benny Kaharman di laman kompas.com. Saudara Benny Kaharman yang terhormat, tercatat dalam ingatan kolektif masyarakat Sumba dan Flores bahwa dari 13 wakil rakyat NTT di Parlemen Nasional, saudara menjadi satu-satunya wakil rakyat NTT di Parlemen Nasional yang menyalahkan Presiden telah melanggar protokol kesehatan. Dalam pernyataan saudara di Kompas TV beberapa hari yang lalu, saudara secara sadar dan tega mendoakan masyarakat NTT di 2 wilayah itu dengan mengatakan masyarakat NTT rela korbankan dirinya terpapar COVID-19 hanya untuk melihat pemimpinnya. Kalau saja saudara bukan berasal dari tanah Flores, Nusa Tenggara Timur, masyarakat Sumba dan Flores tidak terlalu memikirkan, apalagi menanggapi pernyataan saudara tersebut. Ada pas event yang orang nggak, kok tidak adil Habib Rizik mengundang kerumunan, dituduh mengundang kerumunan dan disebut itu sebagai kejahatan, sementara Jokowi enggak. Belum kunjungan presiden. Nah, yang kedua, ini kan sekali lagi saya sampaikan bahwa ini kan adalah spontanitas warga. Karena ada masalah efek domino yang tadi saya sampaikan di awal tadi. Kalau itu masalah hukum, semua tersedia dalam negara Indonesia yang menetapkan, memperkuatkan hukum sebagai Tuhan dan Panglima. Bangsa ini butuhkan pemimpin yang hebat dan bekerja dengan hati, pikiran, dan keberanian. Maka kita tidak boleh lagi melihat ke belakang untuk menghancurkan seluruh sendi kehidupan bangsa ini dengan cara yang tidak bermoral. Lalu istana bilang itu spontanitas. Habib Rizik juga spontanitas. Dia nggak pernah mengundang orang untuk datang berkerumun menjemput dia lalu berlangsung lanjut di acara perkawinan segala macam. Pada waktu Pak HRS datang nih mendarat di bandara, saya emang kritisi. Di mana ada warga pengen ketemu kepala negara. Oke, kalau saya bilang kemarin simbol negara salah, saya minta maaf kalau salah. Tapi kan beliau kepala negara, jadi sosok menarik massa. Begitu Presiden terbaca disebut melanggar prokes, apalagi yang melakukan tekanan terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia. Nah, saya melihat pas Pampres, teman-teman protokoler itu sudah bekerja semaksimal mungkin lah
untuk memitigasi kerumunan ini. Namun yang namanya spontanitas itu terjadi. Haikal Hasan Baras memberikan tanggapan perihal kerumunan Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur. Haikal Hasan menilai bahwa kemungkinan Presiden Jokowi tidak mungkin dapat dijerat oleh hukum atas kerumunan yang terjadi. Selain itu, Haikal Hasan juga meminta untuk membebaskan Rizik Syihab. Hal tersebut disampaikan oleh Haikal Hasan dalam akun media sosial Twitternya @haikal_hasan pada Sabtu 27 Februari 2021. Kalau saudara Presiden Jokowi tidak bisa dijerat hukum, ujar Haikal Hasan. Haikal Hasan seperti menyamakan kasus kerumunan Presiden Jokowi dengan Rizik Syihab. Ia juga meminta Rizik Syihab atau HRS dibebaskan jika kerumunan Presiden Jokowi tersebut spontan karena kerinduan. Dengan kasus kerumunan yang karena spontan kerinduan itu, sambung Haikal Hasan, maka bebaskan Habib MRS atau HRS itu baru fair, kata Haikal Hasan menjelaskan dalam cuitannya. Di akhir cuitannya itu, Haikal Hasan menuturkan bahwa jangan ada yang berharap bahwa Indonesia tersebut bisa disebut dengan negara hukum. Tanpa itu, jangan harap ada lagi sebutan Indonesia sebagai negara hukum, pungkasnya. Kritik tajam kepada Jokowi akhirnya membuat rakyat Nusa Tenggara Timur gerah untuk ikut membela Jokowi. Pembelaan itu sendiri tertulis dalam surat terbuka. Surat terbuka itu juga ditunjukkan secara khusus untuk Beni Kaharman, anggota DPR RI Dapil NTT 1. Mengawali surat terbuka ini, saya hendak menyapamu dengan sapaan Jo, Krebale Soho'o Kraing Tua. Apa kabar hari ini Bapak? Sapaan itu adalah sapaan khas masyarakat Manggarai di Tanah Flores, Nusa Tenggara Timur. Sapaan khas suara rakyat yang mengantarmu duduk di kursi parlemen Indonesia. Dengan harapan mendapatkan balasan dari saudara dengan jawaban, porong dia kaut atau saya baik-baik saja. Saudara Beni Kaharman yang terhormat, hanya dengan melihat wajah sang presiden dari kejauhan, masyarakat sangat bergembira. Sikap tulus rakyat Sumba dan Flores menyambut kehadiran Sang Presiden Republik Indonesia itu pun diutarakan lewat doa dan ucapan syukur rakyat Sumba dan Flores. Seperti dalam ungkapan, Tuhan tolong jaga Jokowi, dia orang baik. Mungkin saja di tengah kerumunan masyarakat yang menanti hadirnya Presiden di Tanah Sumba dan Tanah Flores beberapa hari yang lalu, terdapat sahabat kenalan, keluarga ataupun ipar saudara yang merupakan masyarakat Kabupaten Sika. Luapan emosi kegembiraan masyarakat dengan berbagai opini, pendapat, pesan dan kesan dalam kunjungan kerja Presiden ke Nusa Tenggara Timur dapat saudara temukan jejaknya di media sosial. Haruslah saudara tanggapi dengan cara pandang sosial masyarakat, tulis warga NTT dalam surat terbuka tersebut. Di sisi lain, Polri menjelaskan soal laporan pimpinan pusat atau PP Gerakan Pemuda Islam atau GPI soal Presiden Jokowi dan Gubernur NTT Victor Laiskodat yang ditolak atau tak diterbitkan nomor laporan polisi. Setelah pelapor berkonsultasi dengan pihak SPKT, laporan tersebut tidak mengandung unsur yang melanggar hukum. Sebenarnya bukan menolak laporan, tetapi setelah melakukan konsultasi dengan pihak yang akan membuat laporan, Kepala SPKT Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut, kata Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat dikonfirmasi pada Sabtu. Rusdi menuturkan hal itu yang membuat laporan tak ditindaklanjuti atau tak dilanjutkan, sehingga kata Rusdi LP tidak diterbitkan. Sebelumnya, pimpinan pusat atau PP Gerakan Pemuda Islam atau GPI melaporkan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat ke Bareskrim Polri terkait kerumunan yang terjadi saat Jokowi melakukan kunjungan kepresidenan ke Maumere, Nusa Tenggara Timur. Namun laporan polisi tidak terbit. Begini, saya tidak berani menyatakan ini ditolak karena di saat saya meminta ketegaskan apakah ini ditolak, tidak ada jawaban ini ditolak. Intinya silahkan bikin laporan secara resmi. Itu jawaban yang kami terima. Kalau ditanya tingkat kepuasan, jelas kami tidak puas dengan jawaban ini, ujar Ketua Bidang Hukum dan HAM PP GPI Ferry Dermawan kepada wartawan.
Ferry mengaku tidak dapat menjelaskan soal tidak diterimanya laporan tersebut. Namun dia meminta membuat laporan secara resmi. Ketua Umum PPGPI Deko Nugraha memastikan tidak terbitnya LP pelaporan Jokowi Victor oleh polisi kemarin menjadi catatan bagi pihaknya. Diko berharap kepolisian bisa memberi ketegasan dalam menolak setiap laporan yang masuk. Ya, aneh-aneh saja, Presiden kok dilaporkan.